Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebulan yang lalu kita telah mengantarkan Idul Fitri. Dan insya Allah lebih kurang 1 bulan ke depan, atau lebih kurang 1 bulan 12 hari, kita pun akan menyongsong dan merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. 2 hari raya ini ada satu persamaan di dalam memberikan kesan dan pesan dari keduanya, yaitu antara lain agar kita memperbaiki dan mengembangkan hubungan kehidupan sosial kita. Pada saat kita merayakan Idul Fitri dengan sebuah momen yang luar biasa bagusnya di dalam memperbaiki kehidupan bermasyarakat, tradisi di Indonesia saling berkunjung, saling meminta dan memberikan maaf. Ini adalah satu tradisi yang baik, yang tentu jangan dimaknakan bahwa hanya pada hari itu sajalah kita mencairkan hubungan kita dengan sesama yang tadinya mungkin kurang bagus atau kurang baik. Tetapi Islam pun mengakui ada momen-momen tersendiri, ada momentum yang bagus untuk kita di dalam beramal dan beribadah. Ada waktu-waktu terbaik untuk ibadah, ada tempat-tempat terbaik untuk beribadah. Islam pun mengakui, meskipun bukan berarti hanya pada momen tersebut sajalah kita melakukan beribadah. Kemudian juga pada momen Idul Adha ada persamaan yang sangat linier dengan Idul Fitri, agar kita membangun hubungan baik dengan sesama. Pada momentum Idul Adha ada salah satu syariat yang sangat dianjurkan oleh agama kita, yaitu agar kita berkurban. Dalam pengertian berkurban binatang yang sudah ditentukan oleh syariat kita, di mana syariat tersebut adalah syariat yang berawal dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, yaitu dengan istri dan anaknya, yaitu pengorbanan untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti sudah mengetahui bagaimana kisah pengorbanan Ibrahim dalam konteks pengorbanan ini. Ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengorbankan anaknya yang paling ia cintai di dalam hidupnya, agar ia mengorbankan sesuatu di mana sesuatu itu adalah sesuatu yang paling dia dambakan, keadaan hadirnya, yaitu seorang anak. Karena pada usia renta Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai putra. Maka kita pun tidak bisa membayangkan bagaimana kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada anaknya itu. Bagaimana Ibrahim membesarkan anaknya dengan segala upaya, jerih payah, bahkan mungkin tetesan keringat, bahkan air mata dan darah. Tetapi kemudian Allah memerintahkannya untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang melambangkan pengorbanan apa yang paling kita cintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban melambangkan agar kita memberikan sesuatu yang paling atau sangat kita cintai. Ibadah kurban juga adalah sebagai bentuk daripada kesolehan sosial, di mana orang yang berkurban akan merasakan indahnya berbagi dengan sesama, dan di pihak lain akan merasakan nikmatnya daging-daging kurban dari orang-orang yang berkurban.
ibadah kurban ini menantang kepada kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita cinta uang, kita cinta harta, bahkan mungkin cinta jabatan dan pangkat. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anaknya, anak pun mencintai orang tuanya. Semua itu adalah manusiawi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, kebajikan yang sempurna, kebajikan yang terbaik adalah apabila kita telah sanggup memberikan sesuatu yang kita cintai dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu mimma min syai'in fa innallaha bihi alim. Engkau tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sehingga engkau menafkahkan sebagian rizki yang engkau cintai, dan apa yang engkau nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah, memang hewan kurban bukanlah esensi. Hewan kurban itu bukanlah inti daripada berkurban, tetapi ia adalah sebagai simbol, sebagai lambang daripada semangat berkurban. Sekaligus kita sebagai latihan berkurban kecil-kecilan sebelum kita mengorbankan sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti daripada ibadah kurban adalah ketakwaannya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban itu dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang akan sampai kepadanya. Inilah inti, esensi daripada ibadah kurban. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, bagaimana mungkin kita akan mencapai derajat takwa daripada kurban kalau kita sendiri tidak berkurban? Maka disinilah Islam selalu menganjurkan adanya syariat dan adanya hakikat yang ingin kita raih. Terlebih pada saat ini ketika kita sedang menghadapi wabah satu penyakit, yaitu COVID-19. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang terdampak oleh wabah tersebut, yang secara ekonomi banyak mengalami kemunduran, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang mengalami kebangkrutan, yang tentu sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, uluran tangan dari orang-orang yang berada, dan uluran tangan dari orang-orang dermawan. Maka sebenarnya tidak hanya sekedar berkurban, yaitu berkurban binatang saja, akan tetapi berbagi kepada sesama untuk meringankan beban yang sedang mereka pikul. Idul Adha ini kita jadikan momen yang menggerakkan hati kita untuk semakin banyak memberi kepada sesama, untuk semakin banyak bersedekah kepada orang lain. Kita tidak diperintahkan untuk membunuh, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita, karena Allah pun tahu kadar keimanan dan keyakinan kita.
Kalau kita diperintahkan untuk menyembelih anak kita, maka bisa jadi kita protes habis-habisan kepada Allah, atau meminta kepada Allah agar diberikan ujian yang lebih ringan daripada menyembelih anak-anak kita. Namun hadirin rahimakumullah, harus kita sadari, sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan, seberapa besar pun harta yang kita infakkan, belum seberapa apabila dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup dan kehidupan kita, nikmat badania dari ujung rambut sampai telapak kaki. Berapa kalau hitung kita hargakan dengan uang? Tak seberapa apa yang kita berikan, dan tak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Teramat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi terlalu sedikit pengorbanan di jalan Allah yang kita berikan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini menegaskan, memerintahkan kita agar kita banyak melakukan ibadah dan banyak melakukan kurban, banyak melakukan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Demikian juga keikhlasan berkurban adalah melambangkan seseorang yang telah mampu menempatkan seruan Allah di atas segala-galanya. Karena dia telah memberikan yang terbaik, kemudian menempatkan seruan Allah di atas segala-galanya, melebihi seruan dirinya sendiri, melebihi seruan daripada manusia. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia mencintai anaknya, pada saat itu tentu anak satu-satunya. Tetapi kalau Allah yang memerintahkan agar anaknya itu dikorbankan, agar anaknya itu disembelih, maka ia pun tidak ada ragu, penuh dengan keyakinan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwa perintah Allah adalah yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah wa li rasulih idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika ia menyeru kamu kepada apa yang menghidupkanmu. Setiap perintah Allah, setiap seruan dari Allah adalah untuk menghidupkan kita, hidup jiwa kita, hidup diri kita, hidup agama kita, dan hidup kehidupan kita. Tidak ada seruan dan perintah Allah yang menjerumuskan kita. Tidak ada seruan Allah yang menyebabkan kesengsaraan bagi kita. Maka orang-orang yang telah mampu menempatkan seruan Allah di atas segalanya, dia akan senantiasa memenuhi segala panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia sedang terlelap tidur dengan mimpi-mimpi indah, udara yang sangat dingin, tapi kalau ada seruan Allah untuk menunaikan sholat, ia pun segera melemparkan selimut-selimut hangat, memenuhi seruan Allah. Pada saat tentu saja dia mencintai harta, lalu Allah selalu menyeru, infakkan sebagian hartamu, keluarkan sebagian hartamu. Orang yang dermawan, dia tidak sak dan tidak ragu, berapapun dia mengeluarkannya di jalan Allah. Meskipun ia secara manusiawi sangat mencintai hartanya itu. Nabi Ibrahim adalah contoh manusia yang selalu memprioritaskan seruan Allah di atas segala-galanya. Hadirin rahimakumullah, marilah sebentar lagi momen kurban
akan segera datang pada kita. Mungkin ada yang belum berniat untuk melakukannya. Masih ada waktu untuk kita melakukannya. Demikian juga apalagi kalau yang sudah mampu, mari kita tunaikan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peringatan Rasulullah sampai kepada diri kita untuk melalaikannya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mampu untuk berkurban lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati musola kami. Janganlah mendekati masjidku. Janganlah mengaku sebagai umat Muhammad. Inilah peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki pada kita untuk berkurban, baik itu kurban kambing ataupun sapi pada momen Idul Adha yang akan datang. Janganlah kita merasa miskin kalau ingin bersedekah. Sebab kalau kita merasa miskin untuk bersedekah, kita tidak akan bersedekah untuk selama-lamanya. Kalau kita merasa miskin untuk bersedekah, maka Allah pun bisa jadi akan menutup rizki, pintu-pintu rizki untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Ia ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.